memanfaatkan rumah subsidi dulu untuk rumah pertama. Setelah berjalan kita cicil, kita tempatin, kita rawat, nilainya akan lebih dari 200 jutaan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komar. Saya di sini mau membahas tentang Pesona Kahuripan 5, khususnya ini pembangunan Blok A. Nah, Blok A ini sekarang sudah tahap pemasangan fondasi. Juga sudah pengeboran air. Di sini bisa kita lihat langsung lokasinya. Di sini sedang pemasangan fondasi. Dan di sini juga ada sedang pengeboran air. Nah, kita juga bisa lihat di sini airnya juga sedang digunakan nih. Ini dari air tanah. Ini dari air tanah langsung. Airnya jernih, bersih. Gitu. Bisa dilihat nih airnya bersih, jernih. Ini di Blok A. Gitu. Untuk airnya memang namanya sumur baru, mungkin ada sedikit bau lumpur ya, tapi secara lihat bentuknya sih airnya jernih banget. Ini sekitaran Blok A. Di seberang sana untuk Blok B sekarang sudah tahap pemasangan baja ringan. Sebentar lagi itu pemasangan atap, karena di Blok B8, B7 itu udah pemasangan atap. Terus ya untuk Blok A sendiri itu memang saat ini bloknya belum dibuka gitu. Untuk pemilihan unitnya saat ini belum dibuka, tapi untuk pemesanan karena kita acuannya itu dari persyaratan lengkap, itu bisa dipesan dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang memang berminat untuk pesan di Blok A, itu bisa pesan dari sekarang, lengkapi aja persyaratannya, lengkapin aja kebutuhan persyaratannya, utamakan BI checking bagus gitu. Selebihnya itu persyaratan umum, asalkan data diri ada lengkap, data pekerjaan juga ada lengkap sesuai dengan kebutuhannya untuk proses KPR, itu kemungkinan besar bisa di ACC, asalkan utamakan itu riwayat BI-nya bagus gitu. Nah, inilah untuk Blok A mungkin secara detailnya berapa jumlahnya belum fix, karena nanti ada penambahan dan saat ini bisa kita lihat langsung sedang pengeboran sumur gitu. Ada yang sudah juga dipasang fondasinya, ada juga yang sedang dikerjain fondasi. Fondasinya di sini dari batu kali. Untuk nanti juga setelah fondasi juga akan pemasangan selub dan sebagainya, sesuai standar layak mutu untuk rumah subsidi. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lagi berada di Blok B. Ini di Blok B1 dan B2. Ini kita sedang pembangunan. Untuk di Blok B ini, B1 dan B2 malah baru sekarang ini pengecoran, pemasangan ring balak atau besi di atas ya, untuk kuncian batako, itu kuncian dinding. Ini materialnya, untuk speknya ini pakai batako press. Ini juga yang bagus ya, untuk batako ya standar kualitas batako. Untuk yang bagus yang kita pasang, untuk yang pecah-pecah itu nggak dipakai ya gitu. Jadi ini juga untuk batakonya juga disortir ya, maksudnya yang jelek itu kualitasnya memang pecah, itu nggak kita pasang untuk batako. Nah, di sini juga dindingnya ini double itu. Untuk rumah subsidi di kita ini double dinding gitu. Ini kuat nih, meskipun belum plester, belum aci, ini kuat ya. Ini untuk standar layak rumah subsidi ini sudah bagus lah. Nanti ditambah plester dan aci itu akan makin solid ya, makin bagus. Untuk kusen mungkin ya umum kita pakai kusennya kayu
kayunya ya kayu yang padat juga lumayan lah untuk kayu rumah subsidi ya. Gitu. Untuk lantai juga kita pengecoran. Terus ya untuk blok B ini memang B1 B2 ini malah pembangunannya belakangan ya, karena kita mulainya dari blok B belakang, itu dekat dari blok C gitu. Jadi secara pembangunan ini baru masang kuncian di atas, kuncian besi. Ini untuk kamar utama. Kamar utamanya ukuran 3x3, kamar keduanya itu ukuran 3x2,5. Ini juga nanti plester aci nih. Ini single nih, sekat kamar aja ya. Ini juga kokoh lah, untuk nanti ditambah plester aci itu ini kokoh juga. Gitu. Nah ini standar mutu untuk rumah subsidi. Sebelum kita pasang lantai, sekarang ditingkatin mutunya. Itu ini kita pakai besi corwermes nih. Ini masih ada nih besinya. Jadi nanti saat pemasangan keramik, ini juga lebih memudahkan si tukang nih dalam memasang keramik. Jadi lebih rata, nggak gembos gitu. Jadi lebih stabil lah. Gitu. Jadi mengurangi juga namanya komplain perbaikan keramik. Ini untuk spitengnya udah tersedia. Ini spitengnya udah sistem sekat juga. Ini udah besar, ukuran 1,5 kali 2 kali dalamnya 1,5 meter. Ini keseluruhan untuk pembangunan blok B, bisa dilihat B1 dan B2 sekarang sudah pemasangan besi. Tinggal pemasangan sopi atau segitiga ya, segitiga. Lanjutnya nanti pemasangan untuk ke baja ringan gitu. Nah ini diproyeksikan sih targetnya developer itu Agustus itu selesai, karena kita juga ada agenda akad itu di bulan Agustus. Khususnya mungkin untuk yang ready saat ini, yang memang sudah tersedia itu di blok C dan blok D. Itu jumlahnya ada 400 unit keseluruhan blok C dan blok D. Untuk blok B ini keseluruhannya ada kurang lebih di 300 unitan. Gitu. Jadi total keseluruhan kita B, C, dan D itu ada 700 unit. Ditambah nanti blok A mungkin sekitar 300 lebih, karena total keseluruhan pembangunan kita itu kita sediakan ada di 1000 unit gitu. Ada 1000 unit lebih untuk yang kita sediakan, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk program pengadaan rumah subsidi untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya buat milenial yang usianya sudah 21 tahun sampai maksimal itu 45 tahun. Nah, di sini untuk KPR subsidi ya manfaatnya banyak ya. Manfaat KPR subsidi itu banyak. Jadi untuk teman-teman nih sekalian yang bingung milih antara rumah pertama itu subsidi dulu atau komersil dulu, menurut saya ya, menurut Komar lebih baik sih memanfaatkan rumah subsidi dulu untuk rumah pertama, karena banyak fasilitas atau manfaat yang bisa kita dapat dari pemerintah. Contohnya misalkan ya harga jual yang memang relatif masih terjangkau, cicilan juga yang banyak orang cari itu yang skemanya flat sampai lunas, tidak floating, tidak naik gitu. Terus juga itu kita dapat fasilitas sebum senilai 4 juta rupiah untuk saat ini ya gitu. Terus juga kita dapat asuransi jiwa sama asuransi kebakaran. Jadi manfaatnya banyak gitu, bisa kita dapatkan dari program rumah subsidi. Selain itu juga untuk hunian pertama, dan juga ya kita punya aset rumah yang seharga 168 juta. Bahkan mungkin setelah berjalan kita cicil, kita tempatin, kita rawat, nilainya akan lebih dari 200 jutaan pastinya. Ini untuk blok B3 ya. Ini lokasi blok B3. Sekarang sudah persiapan untuk pasang baja ringan. Ini sekarang udah persiapan pemasangan baja ringan untuk blok B3 gitu. Ini kita nyebrang lagi. Nah, untuk di blok B3 ini malah dalamnya sudah diplester nih, teman-teman. Dalamnya udah diplester. Ini udah rapi lah, udah tahap plester.
udah tahap plester dan aci. Nah, di sini blok B3 itu malah belakangnya sudah pemasangan baja ringan ya. Tadi kan depannya kita lihat belum pemasangan baja ringan. Sekarang udah. Nah, ini untuk lokasi sumurnya. Sumur bornya itu tiap rumah itu letaknya di belakang ya. Jadi kalau misalkan ditutup dapur itu letaknya sumur itu di dalam. Jadi khusus untuk pembuangan kotor itu di depan atau septic tank itu di depan. Ini untuk air bersih. Ini lokasi saat ini di blok B. Nah, ini lagi pemasangan baja ringan nih teman-teman. Lihat di atas teman-teman, ini lagi pasang baja ringan. Nah, ini untuk baja ringannya juga ya standar untuk kelayakan rumah subsidi ya, secara ini yang tebal juga lumayan. Nah, ini keseluruhan nih pembangunan blok B. Ini B3, B3 ya, B3, B4, B5, B6, B7, ujung B8, pojok B9, ini B10 nih teman-teman. Ini B10, 11, 12, 13. Jadi buat teman-teman yang udah pilih di blok B, diingat bloknya itu pilih berapa nih, bisa lihat nih sekarang kondisinya sudah mulai ada bentuknya lah, udah mulai berdiri, sudah mulai pasang baja ringan, sudah mulai pasang pasang atap. Nah, sebagian udah pasang atap gitu. Nah, ini malah ada juga baru pemasangan kusen dan batako. Makanya untuk di blok B12 kayaknya, B11 dan 12. Ya. Jadi di sini nih teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini jalan lingkungan nih. Ini jalan lingkungan, ini lebar row-nya itu 6,5 meter untuk jalan lingkungan. Untuk 2 mobil pribadi itu masih muat ya. Gitu. Kalau untuk jalan utama kita di 12 meter. Di 12 meter. Jalan ada juga jalan utama 10 meter row-nya ya. Gitu. Nah, 6,5 meter ini dari mana? Ini dari saluran ya, dari saluran ke saluran, karena pinggir ini nggak kita cor semuanya. Ini fungsinya juga untuk resapan air, gitu. Untuk resapan air agar airnya lebih cepat kering. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang depan rumahnya ini bisa dimanfaatkan juga untuk taman, untuk tanam bunga atau apalah, untuk dimanfaatkan, itu dirawat bisa. Gitu. Asalkan nanti jangan dicor semua lah, karena ini fungsinya untuk resapan air hujan. Gitu. Nah, sekarang bisa lihatlah sekitaran itu sedang pemasangan baja ringan, bahkan udah juga pemasangan list plang, udah pasang list plang nih. Yang ini udah pasang list plang. Nah, ini juga ada sedang nurunin buat plafon kayaknya nih, GRC. Ini GRC untuk plafon. Nah, di sana juga untuk blok B juga ada yang sedang pemasangan bor sumur atau sedang pengeboran sumur. Nah, ini sedang pemasangan sumur. Nah, di sini juga ada material-material yang dijadiin jadi bahan nih. Ini untuk besinya, ini untuk tiang, untuk atap nih, untuk atas kuncian juga besinya ini lumayan besar. Ini nomor 8 untuk besar besinya ya. Ini sebagian udah plester, sebagian masih belum, karena emang keseluruhan blok D ini masih berjalan ya, progres. Jadi kecepatan pembangunan itu bukan berdasarkan bloknya sih, tapi berdasarkan grup tukangnya sendiri ya. Jadi kita tiap blok itu ada grupnya, ada grup tukangnya. Jadi mana yang lebih cepat itu
tergantung, jadi acak juga kadang gitu. Tapi progresnya sama, itu selesai di Agustus. Ini bisa lihat itu sedang pengeboran air ya. Pengeboran air di sini juga sedang plester aci, sedang aci. Kalau udah plester, udah aci, udah kelihatan nih gitu kok kokohnya, padatnya gitu, kekuatannya udah kelihatan. Kalau lihat seperti bangunan awal sih sekarang saat ini pastinya memang terlihat kecil, sempit, berantakan, tapi kalau udah jadi itu cukup besar untuk rumah subsidi tipe 30-60. Nah, ini siap. Sudah dulu ya teman-teman, kita keliling-keliling di Blok B. Nanti kita bahas lagi perkembangan Blok B, juga kita lihat lagi perkembangan di blok lainnya seperti di Blok C dan di Blok D untuk yang siap akad kredit gitu. Terima kasih teman-teman. Saya Komar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.